Pemirsa, surat edaran sudah disampaikan kepada warga Kota Bandung terkait dengan tidak ada pesta tahun baru di Kota Bandung 2021. Lantas apa yang melatar belakangi tidak bolehnya pesta tahun baru di Kota Bandung? Kita akan membahasnya bersama satu narasumber di samping saya, bersama Wakil Wali Kota Bandung, Kang Yana Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Iwan. Sehat, Kang Yana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Yana, kalau kita melihat sepanjang tahun, kemudian juga melihat bagaimana zonasi di wilayah Kota Bandung, begitu, apa yang kemudian melatar belakangi tidak bolehnya ada pesta malam tahun baru di 2021? Jadi memang kita pada tahun baru ini karena memang di masa pandemi COVID-19 kita tentunya tidak ingin ada terjadinya kerumunan yang berpotensi nanti akan meningkatkan penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi ya, gitu ya. Karena kita kan sekarang bergerak terus di zonanya zona kewaspadaan tinggi ya, merah oranye gitu ya. Dan kita khawatir kalau sekarang terjadi kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster, ini kita mungkin nanti akan mengalami peningkatannya di 2 minggu yang akan datang begitu ya? Yang akan datang. Persis seperti sekarang ini yang trennya terus meningkat ya. Oke. Meningkat akibat libur di Oktober lalu begitu. Mungkin lah itu salah satunya ya. Terkait dengan sebetulnya kondisi COVID saat ini di Kota Bandung sebetulnya seperti apa kalau boleh digambarkan, Kang Yana? Jadi tadi berdasarkan parameter yang ada, indikator-indikator yang lazim digunakan kan ada estimasi reproduksi virus lah, kemudian ada bed occupancy rate, itu ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan terisinya berapa persen. Nah itu kan seperti yang okupansi tempat tidur di rumah sakit rujukan itu udah tergunakan di atas 90%. Jadi memang rumah sakit rujukan sudah penuh. Itu kan mengindikasikan bahwa memang orang yang terpapar ini sudah sangat tinggi ya, gitu ya. Lalu sebetulnya bagaimana kemudian mengimplementasikan surat edaran yang kemudian sudah disampaikan kepada publik? Apa saja yang sudah pemerintah Kota Bandung lakukan, terutama kepada para petugas TNI Polri, kemudian juga kepada masyarakat? Jadi utamanya tadi terbit surat edaran, kita distribusikan ke kewilayahan supaya teman-teman di kewilayahan juga bisa mensosialisasikan ke masyarakat, termasuk ke dinas instansi terkait. Karena kita kan memberikan juga relaksasi pelonggaran di sektor-sektor ekonomi, wisata, lain-lain. Lewat dinas-dinas terkait juga kita sampaikan. Karena di situ ada batasan jam operasional, batasan kuota pengunjungnya. Nah itu yang kita harapkan betul-betul itu dipatuhi oleh semua gitu. Semata-mata ini untuk kebaikan masyarakat Kota Bandung yang jauh lebih luas ya, gitu ya. Nah, lalu kemudian langkah-langkah yang kemudian dilakukan menurut surat edaran juga dan informasi yang sudah disampaikan kepada publik terkait dengan penutupan jalan begitu. Nah, selain daripada penutupan jalan, sebetulnya apa langkah untuk mengurangi kerumunan yang ada di Kota Bandung, Kang Yana? Ya, tadi memang salah satu ikhtiar upaya pemerintah kota bersama instansi lainnya tadi dengan melakukan penutupan jalan ini mudah-mudahan ini bisa mengurangi terjadinya kerumunan di tempat-tempat yang biasa terjadi kerumunan pada saat perayaan tahun baru di tahun-tahun yang lalu ya. Tapi kan sekarang di masa pandemi ini tentunya kita sangat khawatir kalau sampai harus terjadi kerumunan massa ya. Tadi kalau ini kita menuainya itu kan mungkin nanti bisa di 2 minggu atau sebulan yang akan datang. Betul. Ada 3 ring 1, ring 2, dan ring 3 begitu. Dan sebetulnya ring ini berdasarkan apa, Kang Yana? Jadi ring 1 itu kan di pusat kota. Kemudian ring 2 itu jalan-jalan masuk yang menuju pusat kota. Nah ring 3 ini memang perbatasan karena kalau nggak salah jalan akses masuk Kota Bandung ini ada sekitar 40 sekian lah ya. Nah ini yang kita coba buat checkpoint itu memang di pintu-pintu masuk utama lah ke Kota Bandung. Sehingga kan kita sesuai juga dengan surat edaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahwa orang yang melakukan pergerakan manusia ya, termasuk akan melakukan aktivitas atau wisata Kota Bandung harus menunjukkan
tadi sehat berdasarkan rapid test antigen gitu sekarang gitu ya, bukan antibody ya, tapi sudah harus antigen gitu. Nah itu mudah-mudahan karena memang penyebaran ini kan karena pergerakan manusia ya. Mudah-mudahan dengan diminimalisasi seperti ini, penyebaran di Kota Bandung bisa sedikitnya terkurangi lah resiko-resiko itu. Ya. Kang Yana, apakah ada kemungkinan pemetaan terkait dengan orang-orang yang dari luar Kota Bandung kemungkinan bisa masuk ke Kota Bandung melalui jalur tikus misalnya? Ya, itu kan mungkin saja, tapi kita minta juga bantuan dari teman-teman kewilayahan yang untuk menjaga jalur-jalur masuk di luar yang memang checkpoint yang pemerintah kota bersama dinas instansi terkait itu TNI Polri kita jaga dan buat checkpointnya ya. Gitu. Oke, dan apa saja kemudian yang bisa dicek dalam checkpoint? Apakah hanya permasalahan antigen saja atau sebetulnya ada kriteria yang kemudian warga bisa masuk ke Kota Bandung atau sebetulnya pendatang dari luar Kota Bandung juga sebetulnya bisa masuk ke Kota Bandung? Ya, selama untuk kepentingan misalkan kesehatan atau yang urgent untuk kepentingan lebih besar itu mungkin bisa ya, tapi kalau sekedar berwisata sebenarnya dari awal Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan, melakukan himbauan kepada warga-warga di luar Kota Bandung yang akan melakukan wisata khususnya di libur Natal dan Tahun Baru ini sebaiknya tidak dulu melakukan kegiatan ini karena memang waktu itu kan kita lagi zona merah ya. Karena kalaupun nanti mereka sudah masuk sini, kita himbau mereka juga nanti harus melakukan isolasi mandiri di tempat asal mereka gitu ya, untuk menghindari, karena kan kita nggak pernah tahu ya. Oke. Sebetulnya ada juga beberapa surat edaran yang kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa warga yang kemudian sudah memesan hotel secara online itu diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Kota Bandung. Sebetulnya apakah memang demikian, Kang Yana? Makanya tadi selama mereka itu sehat dengan dibuktikan dengan rapid test antigen, ya silahkan saja gitu ya. Tapi kalau kurang sehat, kemudian juga tidak menunjukkan, kan itu nggak bisa secara verbal, saya sehat. Betul, kan harus betul. Pandemi COVID-19 ini kan harus ada salah satunya ya bukti bahwa dia sudah melakukan tes, dan saat ini yang diperlukan tes rapid antigen gitu ya. Kalau dia bisa menunjukkan itu sih mungkin ya mangga saja ya. Jadi sebetulnya bukan kota tertutup lah, kita bukan kota tertutup, enggak gitu ya. Artinya jadi tidak lockdown begitu istilahnya ya. Enggak. Jadi masih memungkinkan selama dia memenuhi tadi kriteria sesuai surat edaran bahwa dia sehat lah, dibuktikan dengan rapid test antigen. Baik, Kang Yana, selepas jeda kita akan persoalkan sebetulnya terkait dengan siapa saja warga yang dikecualikan untuk boleh masuk ke wilayah Kota Bandung. Selepas jeda tetaplah bersama kami di iNews Jabar. Kang Yana, terkait tadi warga yang kemudian dikecualikan boleh masuk ke wilayah Kota Bandung, tadi sempat disinggung terkait dengan warga yang berobat begitu ke wilayah Kota Bandung. Ada lainkah kriteria yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Kota Bandung? Ya, yang pasti tenaga kesehatan yang dia bertugas di Kota Bandung tapi dia bukan warga Kota Bandung misalkan. Kemudian yang untuk kebutuhan bahan pokok, suplai bahan pokok, suplai bensin gitu ya, itu masih boleh. Jadi prinsipnya Kota Bandung nggak lockdown, enggak. Untuk orang-orang yang memang akan ke Bandung untuk tadi tugas-tugas untuk pangan, untuk energi, untuk kesehatan boleh. Dan wisatawan orang luar juga selama tadi mereka bisa membuktikan bahwa mereka sehat. Karena mungkin sudah ada yang jauh-jauh hari pesen hotel ini, mangga saja, tapi tadi dengan mereka menunjukkan rapid test antigen tadi. Ya, sehat lewat rapid test antigen tadi. Jadi kalau ada warga di luar Kota Bandung yang ingin pulang kampung ke wilayah Kota Bandung, syaratnya hanya periksa rapid test antigen begitu. Iya. Dan dibuktikan dengan KTP yang berasal dari Kota Bandung. KTP emang nggak juga, nggak usah. Kalau dia KTP-nya luar Bandung tapi dia misalkan ya ada kepentingan apa ya,
Misalkan dia mau ketemu juga saudara atau apa, selama tadi dia buktikan bahwa dia sehat setelah dilakukan tes rapid antigen, mah insya Allah. Mangga gitu ya, silahkan ke Kota Bandung. Terkait juga ada informasi terkait random test rapid antigen. Seperti apa nanti mekanismenya, Kang Jadi Yana? selama ini juga kita sudah lakukan, teman-teman kedinasan itu sudah melakukan secara acak ke hotel, ke restoran, kafe, dan tempat-tempat lain sudah dilakukan tes random. Termasuk di terminal. Nah kan kemarin ada ternyata positif ya, pilihannya mereka pulang atau kita treatment di puskesmas terdekat gitu ya. Kang Yana, sudah ada satu penelpon dari pemirsa iNews Jabar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Herlan, singkat saja. Sewaktu saya masih tinggal di Kota Bandung ya, tahun 80-an Pak Wakil Wali Kota, kan biasa masyarakat Bandung itu berkumpul di sekitar alun-alun Jalan Asia Afrika atau Balai Kota di atas di Jalan Dr. Setiabudi ya, lalu konvoy ke bawah naik sepeda motor lalu niup trompet itu. Nah ini himbauan dari Pak Gubernur kepada 27 kabupaten kota di Jawa Barat, kita apresiasi positif lah, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Saya setelah pindah ke Kabupaten Bandung, biasanya menyambut tahun baru itu di objek-objek wisata seperti di Garut, Sabda Alam, atau di Bandung Selatan. Nah dengan ada protokol ini, mudah-mudahan ini bukan hanya ada COVID-19, ketegasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini mudah-mudahan berlanjut setiap tahunnya ini Pak Wakil Wali Kota. Apalagi kan instruksi Bapak Kapolda, masalah keamanan tidak boleh main petasan. Kalau di kota ini keamanan itu terkontrol oleh pihak kepolisian maupun pihak TNI. Kalau di pinggiran kan itu Kang Iwan biasanya main karbit, kembang api, petasan itu kurang terkontrol. Nah, sebaiknya ada instruksi dari pihak kepolisian kepada RT RW, lingkungan pemerintah lainnya, yaitu ada kerjasama. Ada himbauan ya Pak Herlan ya? Hanya milik rakyat, semua warga negara wajib bela negara dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 maupun 30. Ya, kami itu cukup menangkap apa yang kemudian disampaikan. Kejadian yang diharapkan, doa bersama saja bersama keluarga. Hatur nuhun Kang Iwan. Enggak, hatur nuhun. Terima kasih. Tadi kemudian yang disampaikan oleh Pak Herlan, warga yang kemudian pernah tinggal di Kota Bandung terkait dengan kemudian ketegasan dan keamanan yang ditekankan terutama menuju malam tahun baru. Seperti apa kesiapannya terutama dalam ketegasan dan keamanan? Ya, tadi kan ketegasannya kita sudah akan tadi melakukan penutupan ruas jalan yang tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Tadi disampaikan oleh Kang Herlan di alun-alun lah, di daerah Setiabudi, dan itu kan semua kita lakukan penyekatan. Termasuk jalan masuk dari arah Lembang, Setiabudi itu juga kita ada checkpoint. Ya. Nah, nah kemudian kita juga tegas akan membubarkan setiap kerumunan yang terjadi. Kalau sampai ada kerumunan. Tapi sekali lagi Pak Wali Kota sudah menghimbau agar warga melakukan introspeksi akhir tahunnya, muhasabah di rumah sajalah gitu ya. Jadi jangan keluar, jangan menimbulkan. Karena begitu ada kerumunan, tegas itu akan dibubarkan oleh aparat. Oke, terkait dengan ketegasan, lalu untuk keamanan malam tahun baru seperti apa? Insya Allah ini kan tadi pagi sudah apel gabungan pemerintah kota, TNI, Polri untuk menjaga keamanan lah gitu ya. Termasuk tadi membubarkan kerumunan yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan gitu ya. Itu juga gitu. Kang Yana, kalau kemungkinan di beberapa titik terutama di 3 ring tadi ada pelanggaran begitu, apa yang kemudian antisipasi akan dilakukan oleh Pemkot Bandung? Kan di Perwal nomor 73, ada peraturan Wali Kota 73, itu ada sanksi. Ada sanksi ringan, sedang, bahkan berat. Kalau ternyata sanksi ini dilakukan oleh perorangan, itu ada denda juga gitu ya, denda paksa. Kalau pelanggaran ini dilakukan oleh tempat-tempat usaha, itu kan bisa disegel juga gitu ya. Dan itu sudah
sudah kami lakukan selama ini yang kepada teman-teman pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada di perwal tersebut soal jam operasional lebih dari jam 8 malam gitu ya. Kemudian kapasitasnya juga lebih dari 30%. Itu teman-teman tegas lakukan sanksi sebagaimana diatur di perwal itu. Semata-mata ini mah untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas lah ya, soal kesehatan nomor 1. Oke, jadi artinya yang saya highlight ada kemudian sanksi sedang, ringan dan juga berat begitu. Untuk berat mungkin bisa sampai dengan penutupan tempat usaha begitu. Iya, sampai dicabut izinnya. Kondisinya ketika seperti apa, Kang Yana? Jadi misalkan di awal dia melakukan pelanggaran lewat jam operasional, itu disegel dulu. Nah, nanti dia proses, ada dendanya, ada apa. Dan setelah kurang lebih 14 hari dia boleh buka lagi. Kalau dia berulang bisa dicabut usahanya. Oke, bisa sampai dicabut usaha ya. Iya. Kang Yana, selepas jeda kita juga akan membahas bagaimana kemudian himbauan dari Pemkot Bandung untuk masyarakat ataupun warga Kota Bandung. Selepas jeda tetaplah bersama kami di iNews Jabar. Kemudian apa saja yang dihimbau untuk warga Kota Bandung ini juga penting disampaikan oleh Pemkot Bandung. Sebetulnya Kang Yana, apa saja himbauannya? Apakah hanya sekedar perayaan Tahun Baru yang sederhana atau apa yang dimaksud dengan tidak ada pesta Tahun Baru ini? Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa sebaiknya di Tahun Baru di masa pandemi COVID-19 ini warga Kota Bandung melakukan introspeksi atau muhasabah di rumah masing-masing, sehingga bisa mendoakan juga agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya gitu. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama pandemi ini berakhir ya, insya Allah kita bisa berkehidupan normal lagi lah gitu ya. Oke. Tadi sebetulnya belum disampaikan terkait dengan sanksi perorangan gitu ya. Kalau tadi ada sanksi untuk tempat usaha bisa sampai sanksi berat penutupan. Kalau perorangan seperti apa sih? Ada sanksi sosial. Yeah. Sanksi sosial itu yang ringan lah. Yang ringan itu biasanya suruh nyanyi Indonesia Raya lah atau apapun. Nah itu sebetulnya ada juga bisa sedang itu dia bayar denda juga. Kalau pelanggarannya ternyata berulang ya, karena kan biasanya kalau dia melakukan melanggar protokol kesehatan itu di kartu identitasnya suka dikasih tanda juga gitu ya. Oke. Tapi kalau berulang ya mungkin kena yang sedang gitu ya. Bisa sampai denda berarti ya? Denda bisa. Oke, jadi imbauannya kepada warga Kota Bandung untuk menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, terkait dengan arti tadi yang kemudian saya tanyakan bahwa pesta Tahun Baru di 2021 ini ditiadakan. Jadi maknanya seperti apa? Apakah ya hanya kumpul saja mangga tapi tidak boleh ada sampai pesta ataupun kegiatan yang lebih dari sekian orang atau seperti apa? Ya tadi sebaiknya tidak melakukan satu kegiatan yang berpotensi kerumunan lah. Yeah. Kerumunan itu kan memang bisa 5, 10 gitu ya. Tapi kalau keluarga itu 5 orang, saya pikir itu kan bukan kerumunan ya. Tapi kalau mengundang orang di luar keluarga, itu kan bisa jadi kerumunan karena kita nggak pernah tahu mereka itu OTG, mereka itu apa kan nggak tahu, nanti tiba-tiba bisa jadi klaster keluarga, itu juga kan bahaya ya. Kalau penyisirannya seperti apa? Penyisiran pelanggarannya, apakah sampai juga ke komplek-komplek, gang-gang atau seperti apa sih? Jadi tadi kalau yang seperti itu kita minta teman-teman di kewilayahan, teman-teman di kecamatan, kelurahan, RW, RT untuk saling mengingatkan, karena sekali lagi ini kita lakukan ini semata-mata jangan terjadi kerumunan itu kan supaya tidak ada klaster baru yang nanti membuat masalah pandemi ini tidak berakhir, karena nanti mungkin 2 minggu lagi atau sebulan lagi kalau ada klaster itu kan Bandung jadi zona resiko tinggi lagi atuh gitu ya.
Kang Yana yakin pelarangan ini bisa efektif begitu, secara efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di 2021? Ya namanya ikhtiar mah haruslah ya, insya Allah ya. Selama tadi kita sosialisasikan juga, kemudian kita juga terus mengingatkan, dan kalau ternyata tadi terjadi kerumunan, pasti teman-teman yang ada di lapangan, aparat dari TNI Polri maupun dari Satpol PP itu pasti akan membubarkan. Oke, termasuk juga penyisiran tadi yang disampaikan, terutama untuk RT RW juga dihimbau gitu ya, untuk kerjasama gitu, bahwa tidak ada, termasuk juga konvoy itu dilarang, dan termasuk kembang api juga dilarang. Kembang api udah pasti nggak boleh lah. Konvoy juga apalagi nggak boleh. Pasti itu mungkin itu mah tindakannya dari aparat kepolisian lah gitu ya. Oke, biasanya kalau misalkan wilayah kota sepi, ada beberapa oknum pesepeda yang datang ke wilayah kota Bandung untuk melihat wilayah kota Bandung yang sepi. Dibolehkan atau tidak? Selama nggak kerumun, dia 1 atau 2 orang mah mangga-mangga aja, dan melintas aja gitu ya. Jangan akhirnya dia diam jadi kerumunan juga ya, pasti dibubarin juga gitu ya. Tapi kalau sekedar melintas mah mangga saja. Sekedar melintas, tidak berkerumun, mangga silahkan gitu ya. Terkait dengan kemudian juga harapan Kota Bandung untuk COVID-19 ini, apa saja Kang Yana? Ya, kita sih berharap tadi selama warga, kan pemerintah kota nggak bisa menyelesaikan pandemi COVID ini sendiri, butuh partisipasi dari warga masyarakat. Mari kita sama-sama menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, asal kita semua dalam melakukan aktivitas melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Insya Allah sebetulnya kalau itu kita lakukan mah pandemi COVID-19 insya Allah bisa selesai ya, bisa hilang di Kota Bandung. Kang Yana, walaupun kemudian tidak terkait dengan pesta malam tahun baru, kalau boleh disinggung sebetulnya penanganan COVID-19 di wilayah Kota Bandung sampai saat ini seperti apa? Jadi kita kan memang terus melakukan tes. Nah, standar WHO itu 1% dari jumlah penduduk. Berarti kan jumlah penduduk Kota Bandung 2,5 juta. Itu minimal harus melakukan tes kepada 25.000 orang. Nah, kita sekarang itu tes PCR tapi ya, swab ya. Nah, itu kita sudah di atas 55.000, jadi sudah di atas 2%. Memang konsekuensinya dengan tes kita terlihat tinggi ya positif aktifnya. Tapi dengan kita semakin tahu, kita bisa semakin melakukan treatment sehingga kita bisa menyekat ya orang yang terpapar itu cepat kita treatment sehingga tidak berpotensi menularkan kepada orang lain dibanding puncak gunung es gitu ya, kita nggak pernah tahu. Karena tidak dites, tahu-tahu banyak orang yang apalagi sakit sekarang gitu kan ya. Katanya lebih banyak OTG-nya ya, orang tanpa gejala ya, yang dia berpotensi menularkan kepada orang lain yang jauh lebih banyak gitu ya. Kang Yana, sebetulnya saya juga penasaran terkait dengan random test antigen nanti malam tahun baru, seperti apa mekanismenya? Sebetulnya sekarang juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari Disbudpar ke hotel-hotel, ke restoran, terus kemudian dari Disdagin itu melakukan ini ke pengunjung toko modern gitu ya. Jadi itu kita lakukan. Apalagi sekarang mungkin kita akan lebih ketat ya melakukan randomnya, dan jumlahnya lebih banyak. Kemarin kan kalau nggak salah per hari misalkan 200 lah gitu ya yang kita lakukan. Nah sekarang mungkin bisa lebih banyak. Bisa ditingkatkan gitu ya. Ya, terutama ke hotel-hotel atau tempat-tempat yang ada wisatawan dari luar kota ya. Baik. Terakhir singkat saja, mangga Kang Yana, himbauan untuk masyarakat Kota Bandung untuk tidak melakukan pesta malam tahun baru di 2021, mangga. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa di tahun baru di masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya warga Kota Bandung tidak melakukan aktivitas yang berlebihan yang menimbulkan potensi kerumunan, sebaiknya melakukan introspeksi di rumah dan muhasabah, mendoakan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita semua sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itu aja.
Oke, terima kasih Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung sudah main ke iNews Bandung begitu. Tadi kemudian disampaikan bahwa kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa berkurang begitu terutama di 2021 mendatang. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program iNews Jabar. Saya Iwan Sepriyadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.